بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن أعوذ زلاتي. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah memaparkan pandangan filosof peripatetik dan juga pandangan kaum teolog tentang ma'ad jasmani. Sebagaimana kita sudah menyimak pembahasannya, Mula Sadra sendiri tidak menerima kedua pandangan dari para filosof dan para teolog. Bahkan beliau melakukan kritik terhadap pandangan mereka serta memandangnya tidak relevan dengan teks agama dan juga tidak bersesuaian dengan akal rasional. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan pandangan Mula Sadra. Namun tentunya kita tidak akan menjelaskan pandangan beliau secara detail seperti yang tersaji dalam kitab-kitab beliau, khususnya kitab Al-Asfar Al-Arba'ah. Demikian juga di dalam kitab Mabda' dan Ma'ad, serta kitab Syawahid Ar-Rububiyah. Hal ini dikarenakan rumitnya tema dan akan mengambil waktu yang panjang untuk membahasnya secara detail. Oleh karena itu kita akan menyajikannya secara global saja. Namun insya Allah akan mewakili dari pandangan beliau terhadap ma'ad jasmani. Dalam kitab Al-Asfar Al-Arba'ah, Mula Sadra memberikan 11 prinsip ketika menjelaskan dan merumuskan pandangannya tentang kebangkitan jasmani. Beliau meyakini dengan berasaskan pada 11 prinsip ini, kita dapat menyingkap hakikat kebangkitan jasmani sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat dan riwayat. Adapun ke-11 prinsip tersebut, pertama, prinsipalitas eksistensi atau asala al-wujud, yakni berdasarkan pandangan Mula Sadra, wujudlah yang memiliki
keasalahan, kemendasaran. Yang kedua, individuasi segala sesuatu dikarenakan oleh eksistensi sesuatu, bukan aksiden-aksiden sesuatu. Poin ketiga, sebagai hakikat yang tunggal, eksistensi mempunyai derajat kuat dan derajat lemah yang dikenal dengan gradasi eksistensi atau taskik dalam wujud. Keempat, berdasarkan prinsip gerak substansi, setiap entitas menerima gerak menyempurna dan melewati tingkatan lemah menuju tingkatan kuat. Poin kelima, identitas dan kesesuatuan sesuatu itu terdapat pada formanya, pada surahnya, bukan pada materinya atau maddahnya. Keenam, eksistensi dan individuasi badan adalah jiwa, bukan sel-sel materi badan. Oleh karena itu, meskipun sel-sel materi badan senantiasa mengalami pergantian, senantiasa mengalami perubahan, namun kesatuan dan individuasinya itu tetap terjaga. Lantas dikatakan badan ini adalah badan itu juga. Prinsip ketujuh, ketunggalan individual segala sesuatu terletak pada eksistensinya. Demikian pula bentuk ketunggalan segala sesuatu bergantung pada bentuk eksistensi sesuatu itu. Bentuk ketunggalan entitas-entitas non-materi berbeda dengan bentuk ketunggalan entitas-entitas materi. Oleh karena itu, entitas non-materi seperti jiwa, ia mampu menjaga ketunggalannya dan mampu menerima aksiden serta sifat yang saling berbeda, saling berlawanan. Demikian pula dengan ketunggalannya, jiwa mampu berperan sebagai yang mempersepsi hal-hal indrawi, mempersepsi perkara-perkara imajinasi dan perkara rasional. Demikian pula sebagai pelaku dari segala tindakan alami, hewani, dan insani. Jiwa juga mampu turun ke level indrawi materi dan juga mampu naik ke level akal aktif. Bahkan lebih tinggi dari itu. Demikian pula pada satu kondisi jiwa mampu bergantung pada materi, yakni berhubungan dengan materi dalam pekerjaan, dan pada kondisi yang lain lepas dari materi. Inilah poin yang ketujuh. Poin ke-8 dalam kitab Al-Asfar yaitu daya imajinasi, kuwah khiyal, itu bersifat non-materi. Nah, ini berbeda dengan pandangan filosof peripatetik yang berpandangan kematerian daripada khiyal itu. Dan berkaitan dengan jiwa yang juga non-materi.
bukan pada badan materi. Poin ke-9, konsep mental imajinasi juga bersifat non-materi dan berkaitan dengan jiwa yang non-materi, bukan pada badan materi. Relasi konsep imajinasi dengan jiwa adalah relasi suduri, yakni jiwa yang mengeluarkannya, keluar dari jiwa, bukan hululi, bukan masuk ke dalam jiwa. Poin ke-10, sebagaimana konsep ukuran, bentuk dan pola materi yang bisa diperoleh dengan mengikut sertakan materi dapat juga diperoleh tanpa mengikut sertakan materi lewat irada, lewat kehendak dan irada pelaku. Sebagaimana Tuhan menjadikan alam materi, surah, dan pola-pola tanpa keterlibatan maddah atau materi. Poin terakhir yaitu poin 11. Alam eksistensi ini terbagi menjadi 3 alam. Alam materi, alam barzakhi, dan alam akal. Atau materi, imajinasi, dan akal. Kekhususan jiwa manusia di antara hewan-hewan lainnya adalah dalam ketunggalannya ia terdapat pada ketiga alam tersebut. Pada awal kelahirannya manusia memiliki wujud materi. Kemudian secara perlahan memiliki wujud nafsani mithali, yang dengan wujud ini manusia mempunyai potensi untuk dibangkitkan. Di samping itu, selain memiliki anggota tubuh badani, ia juga mempunyai anggota tubuh nafsani. Dan manusia dengan wujud ini disebut sebagai manusia kedua. Kemudian perlahan manusia juga beranjak lebih jauh lagi dari wujud kedua menuju wujud akli dengan anggota tubuh akli dan disebut dengan manusia ketiga. Berdasarkan fitrah, manusia bergerak perlahan menuju akhirat dan kembali menuju puncak tujuannya. Perumpamaan dunia dan akhirat seperti perumpamaan ketidaksempurnaan dengan kesempurnaan, atau seperti anak kecil dengan orang dewasa. Oleh karena itu, sebagaimana seorang anak pada awalnya butuh pada ayunan, yaitu tempat, dan pada pengasuh, yaitu waktu, ketika ia telah sampai pada usia balik substansial, ia pun meninggalkan wujud duniawi menuju wujud ukhrawi, serta mempunyai kesiapan beranjak dari rumah kepunahan menuju rumah keabadian. Selama manusia tidak melewati perbatasan alam natural dan nafsani, ia tidak akan pernah bertetangga dengan Tuhan dan mencapai maqam India. Perlu dipahami peran ke-11 prinsip ini dalam membuktikan kebangkitan jasmani tidaklah memiliki porsi yang sama. Sebagiannya merupakan prinsip-prinsip dekat dan sebagian lagi merupakan prinsip yang jauh. Atas dasar ini maka Mullah Sadra menyebut prinsip-prinsip tersebut dengan jumlah yang berbeda
di setiap kitab-kitabnya. Misalnya, beliau menyebutkan 7 prinsip dalam kitab Mabda' dan Ma'ad. Demikian juga kitab Asy-Syawahid Ar-Rububiyah, Asriyah, dan tafsir surat Yasin. Ya, jadi dalam kitab Arsiyah dan tafsir surat Yasin menyebutkan 7 prinsip. Adapun dalam kitab Risalah Zadul Musafir itu terdapat 12 prinsip. Dan kitab Mafatih Al-Ghaib terdapat 6 prinsip. Dari prinsip-prinsip di atas, Mullah Sadra menyimpulkan bahwa manusia yang dibangkitkan di hari akhirat adalah manusia duniawi itu sendiri, baik dari sisi jiwa maupun dari sisi badan. Dan kesimpulan ini juga yang dimaksudkan oleh teks suci agama. Nah, penjelasan daripada pandangan Mullah Sadra ya, bahwasanya berdasarkan prinsip kelima, jiwa manusia yang merupakan forma akhir manusia, surah akhir manusia, menjadi neraca kemanusiaan manusia. Berdasarkan prinsip kedua, wujud jiwa manusia adalah individuasi dan ketunggalan manusia. Jadi yang menjadikan manusia sebagai individual tunggal, yakni jiwa, wujud jiwanya. Berdasarkan prinsip ketiga, menyempurnanya jiwa di dunia dan di akhirat sedikit pun tidak mempunyai pengaruh pada ketunggalan, dan ini adalah itu jiwa, yakni jiwa manusia yang ada di akhirat adalah jiwa manusia yang ada di dunia itu sendiri. Kendati pun dari sisi eksistensi ia mengalami kesempurnaan dan perubahan kualitas serta sifat-sifat dan aksiden-aksiden. Berdasarkan prinsip keenam, badan manusia yang ada di akhirat adalah badan manusia yang ada di dunia itu sendiri. Meskipun badan manusia di dunia adalah badan materi dan tabii, sedangkan badan di akhirat adalah badan misali dan barzakhi. Hal ini dikarenakan jiwa yang menjadi neraca individuasi dan ketunggalan badan. Dengan itu, dikarenakan adanya ketunggalan jiwa, meskipun di sepanjang kehidupan di dunia ini manusia memiliki banyak badan yang terus berganti, tetap saja dikatakan bahwa badan dalam usia tua adalah badan dalam usia muda dan remaja itu sendiri. Jadi pada hakikatnya bisa saja seseorang itu karena berganti semua sel-selnya, badannya juga berganti dari badan yang muda ya ketika sudah tua. Jadi badan mudanya itu sudah hilang dan menjelma badan tua, yakni badan di masa tua. Tapi karena ketunggalan jiwa, maka ia tetap dikatakan sebagai ia di masa muda dan ia juga di masa tua. Oleh sebab itu, jika badan dipandang sebagai benda semata,
akan dikatakan bahwa badan ukhrawi seperti badan duniawi, bukan identik dengan badan duniawi. Lain halnya jika badan dipandang dari sisi ia sebagai badan dari sesuatu yang memiliki jiwa, dan dikarenakan adanya ketunggalan jiwa, niscaya akan dikatakan bahwa badan ukhrawi identik dengan badan duniawi itu sendiri. Tampaknya prinsip ini yang merupakan prinsip terpenting dalam pandangan Mullah Sadrah berkenaan dengan kebangkitan jasmani. Oleh karena itu, kita akan menghadirkan ibarat beliau untuk semakin jelasnya permasalahan ini. Wujud badan-badan ukhrawi bukanlah wujud potensi. Akan tetapi, badan tersebut adalah kelaziman dari jiwa, sebagaimana kelaziman bayangan dari pemilik bayangan. Atas dasar ini, setiap jiwa non-materi memiliki kelaziman berupa bayangan misali yang terbentuk mengikuti jiwa berdasarkan wujud malakut, akhlak, dan bentuk jiwa, bukan atas dasar gerak materi seperti yang terjadi di alam materi. Wujud badan ukhrawi tidak mendahului wujud jiwanya, akan tetapi keduanya bersama secara eksistensial tanpa adanya penciptaan secara dua kali. Ibarat lazim dan malzum, atau bayangan dan pemilik bayangan. Seperti halnya tidak ada kemendahuluan atau keakhiran pada bayangan dan pemilik bayangan. Yang ada hanyalah kemengikutan dan kelaziman. Ya, jadi seseorang dengan bayangannya tidak ada kedahuluan, tapi kemengikutan. Kita mengetahui bahwa bayangan mengikut pada seseorang. Pun halnya dengan jiwa dan badan ukhrawi, yakni badan ukhrawi mengikuti dan merupakan kelaziman dari jiwa ukhrawi. Jika terdapat kritikan yang mengatakan bahwa teks-teks agama menegaskan keidentikan badan ukhrawi dengan badan duniawi, dan bahwa badan ukhrawi merupakan badan duniawi itu sendiri, kita akan katakan betul. Namun dari sisi forma, dari sisi surah, bukan maddah, bukan materi. Dan hakikat segala sesuatu terletak pada surahnya, terletak pada formanya, bukan pada materi. Ya, jadi seperti kita ini adalah kita karena formanya, bukan karena materinya. Karena materinya, kita itu kan senantiasa mengkonsumsi makanan, ya, makanya makanan itu pun berubah menjadi bahagian dari badan kita. Sementara sel-sel yang lama dari tubuh kita itu akan terganti. Ya. Nah, apakah Anda tidak melihat bahwa badan manusia di alam ini, ya, apakah kita tidak melihat bahwa badan manusia di alam ini itu senantiasa terjaga dari awal hingga akhir usianya, namun bukan dari sisi materinya, lantaran ia senantiasa berubah, senantiasa berganti dan lenyap. Tetapi dari sisi forma jiwanya,
yang dengan itu identitas wujud individuasi badan tetaplah terjaga. Jadi pada dasarnya manusia ini disebut dengan dirinya yang menjaga identitasnya itu bukan karena materinya, karena ia berubah, berganti, bahkan lenyap. Tapi yang menjaganya itu adalah sura dan atau forma jiwanya. Itulah yang menjaga identitas, wujud, serta individuasi badannya. Begitu pula halnya dengan setiap anggota tubuh yang senantiasa mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan pola maupun kualitas yang datang kemudian. Yakni tangan atau jemari ini adalah tangan dan jemari yang ada 40 tahun yang lalu. Oleh sebab itu kriteria dalam kebangkitan jasmani, kebangkitan jasad manusia adalah dari sisi substansi dan formanya, bukan dari sisi materinya. Nah, jiwa merupakan dimensi ketunggalan dan individuasi badan seseorang sejak masa kecil hingga usia tua. Meskipun terjadi perubahan pada sifat-sifat dan bahkan pada beragam anggota tubuhnya. Adapun materi merupakan dimensi ambigu, mubham, bahkan puncak ambiguitas. Oleh karena itu, kepada mereka yang melakukan kejahatan di usia mudanya, lantas mendapatkan ganjaran di usia tuanya, itu tidak dikatakan bahwa orang tersebut bukan orang yang melakukan kejahatan di masa muda. Dengan itu, jiwa beserta materi ambigu merupakan dimensi ketunggalan antara badan duniawi dengan badan ukhrawi. Oleh karena itu, kepada jiwa akan diberikan kenikmatan, akan diberikan penderitaan. Demikian pula pahala dan azab disebabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan jiwa bersama dengan anggota tubuh duniawi. Kendati pun anggota badan duniawi tersebut telah berganti dengan bentuk yang lain di akhirat kelak. Nah, lantas yang menjadi pendukung atau penopang pandangan kami dalam hal ini yaitu riwayat yang menerangkan bahwa ahli surga itu mempunyai rupa menawan, ya, dan memasuki surga laksana bulan malam ke-14 bulan purnama. Juga terdapat orang-orang yang bercahaya laksana bintang gebintang yang bersinar. Demikian juga dalam riwayat dideskripsikan ahli neraka itu di mana orang-orang kafir memiliki gigi laksana gunung Uhud dan paha laksana gurun Baida. Tempat peristirahatan mereka itu terbuat dari api. Ya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan noda kulit orang-orang kafir itu 42 zira. Tempat duduk mereka di neraka jahanam seluas jarak antara Mekah dan Madinah. Di riwayat yang lain disebutkan lidah orang-orang kafir akan ditarik di dalam neraka dan orang-orang menginjaknya. Jadi gambaran, ya, fenomena surga dan neraka itu tidak seperti gambaran dan fenomena kehidupan di dunia, yakni badan duniawi.
Ya. Nah, Mullasadra meyakini untuk setiap akhlak buruk dan sifat-sifat yang telah melakah dalam jiwa, terdapat badan-badan yang terbentuk sesuai dengan akhlak dan sifat-sifat tersebut. Misalnya, takabur dan tahawur atau nekat itu relevan dengan badan singa. Ya. Sifat licik dan penipu cocok dengan badan rubah. Sifat menghina dan mengolok sesuai dengan sifat kerak. Ujub itu relevan dengan burung merak. Dan sifat rakus itu sesuai dengan babi, fenomena hewan-hewan ya dengan sifat-sifatnya demikian. Nah, sebagaimana dengan sifat dan akhlak-akhlak buruk yang mempunyai beragam jenis, untuk setiap sifat dan akhlak-akhlak tersebut juga terdapat hewan khusus yang sesuai dan relevan dengan akhlak dan sifat-sifat buruk tersebut. Apabila dalam diri manusia terdapat beragam radhila atau akhlak buruk, di akhirat kelak akan terbentuk badan misali yang relevan dengan akhlak buruk yang paling dominan di antara akhlak buruk lainnya. Sesudah badan misali tersebut lenyap atau memudar dikarenakan azab, akan terbentuk badan misali yang baru yang juga sesuai dengan akhlak buruk yang paling mendominasi setelah akhlak buruk yang pertama tadi. Demikian seterusnya hingga jiwa terbebas dari keburukan-keburukan. Hal ini terjadi jika keburukan yang dimaksud adalah keburukan yang bisa terhapus. Lain halnya apabila keburukan tersebut adalah keburukan yang tidak dapat terhapus. Maka dalam kondisi ini badan misali akan berganti dari satu badan misali ke badan misali yang lain hingga akhir abad dan selamanya akan merasakan azab. Nah, di dalam pandangan Mullasadra ini di kitab Al-Asparnya itu menegaskan tentang keabadian azab bagi penghuni neraka. Sebab Syekh Akbar Ibnu Arabi sendiri itu tidak meyakini atau tidak berkeyakinan tentang keabadian azab bagi penghuni neraka. Nanti kita pada pada sesi selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan keabadian azab neraka. Nah, berdasarkan prinsip ke-8 hingga prinsip ke-10 tentang kenon-materian daya dan konsep imajinasi serta kemampuan jiwa untuk menghadirkan konsep imajinasi di realitas eksternal, Mullasadra meyakini bahwa usai terpisahnya jiwa dari badan materi, jiwa manusia membawa serta daya imajinasi bersamanya. Yang dengan itu jiwa mampu mempersepsi atau mengimajinasikan perkara-perkara jasmani. Jiwa juga mampu menghayalkan dirinya dalam bentuk alam dunia. Hal ini persis ketika mimpi.
jiwa mampu menghayalkan badan materinya, kendati pun panca inderanya tidak lagi berfungsi. Manusia selain memiliki panca indera lahiriah, ia juga memiliki panca indera batiniah, yakni jiwa mempunyai panca indera batiniah, yakni usai terpisah dari badan, jiwa benar-benar menggunakan panca indera tersebut untuk melihat, mendengar, merasa, mencium aroma, dan merasakan. Indera batiniah adalah asas indera lahiriah. Indera lahiriah terdapat dan tersebar di beragam tempat badan. Sedangkan indera batiniah terpusat pada satu tempat. Hal ini dikarenakan indera batiniah itu bersama dengan jiwa. Nah, usai mengalami kematian dan terpisah dari badan, dengan daya imajinasi yang ada bersamanya, jiwa mempersepsi dirinya yang terpisah dari dunia, melihat dirinya sebagai orang yang dimasukkan dalam liang kubur serta menemukan badannya yang terkubur. Apabila ia adalah orang yang celaka, penderitaan dan azab yang sampai kepadanya akan dipersepsi dan diimajinasikan oleh jiwa dalam bentuk hukuman-hukuman indrawi yang menimpa badan. Dalam bahasa agama disebut dengan azab kubur. Namun apabila ia termasuk orang yang beruntung, jiwa akan menghayalkan dirinya berada dan berdampingan dengan hal-hal yang telah dijanjikan, seperti taman, sungai-sungai, bidadari, para pelayan, yang dalam bahasa agama disebut dengan pahala kubur. Hal inilah yang dimaksud Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahwa kuburan itu bisa jadi kuburan adalah taman di antara taman-taman surga atau jurang di antara jurang-jurang api neraka. Nah, inilah pandangan Mullah Sadra berhubungan dengan ma'ad jasmani. Jadi Mullah Sadra menekankan agar jangan sampai seseorang menduga bahwa perkara-perkara yang dikhayalkan oleh jiwa setelah kematian seperti kondisi kubur dan kiamat itu hanyalah perkara-perkara imajinasi yang tidak punya realitas di alam eksternal, tidak merealitas di alam eksternal. Sebagaimana dugaan mereka yang tidak mendalami kandungan dari teks-teks agama. Mereka tidak mendalami kandungan kitab suci dan riwayat. Mereka yang memiliki perkiraan atau dugaan seperti ini adalah orang-orang yang kafir dalam bahasa agama dan orang-orang yang sesat dalam bahasa filsafat. Alasannya bentuk-bentuk duniawi berada dan terjadi dalam wadah materi, yakni hayula, yang merupakan alam terendah. Sedangkan bentuk-bentuk ukhrawi terdapat dalam alam non-materi atau jiwa. Keduanya, baik alam duniawi dan juga alam ukhrawi, maupun bentuk-bentuk duniawi dan bentuk-bentuk ukhrawi, mempunyai perbedaan yang sangat dalam dan jauh. Terlepas dari ini, keduanya dipersepsi oleh jiwa. Satu dipersepsi oleh jiwa dengan
wasilah alat jasmani seperti ya mata, telinga, hidung dan lainnya, sedang yang lainnya dipersepsi secara langsung oleh jiwa tanpa wasilah alat-alat jasmani tersebut. Ya, pada akhirnya Mullah Sadra meyakini sebagaimana halnya dengan ahli karamah, para wali yang punya karamah-karamah yang dengan tekad dan iradahnya mampu mewujudkan sesuatu di realitas eksternal. Demikian juga dengan semua penduduk akhirat. Jadi kalau di dunia ini hanya para wali atau mereka yang memiliki kedudukan tinggi itu bisa merealitaskan sesuatu, ya, mampu mewujudkan sesuatu di realitas eksternal dengan iradahnya. Tapi sebenarnya menurut saya sihir juga ini sejenis ini, ya. Jadi ia juga bisa merealitaskan sesuatu di eksternal. Tapi istilahnya yang sisi buruk, ya. Demikian juga dengan semua penduduk akhirat nanti, ya, seperti penduduk surga, ya, ia bisa merealitaskan dengan kekuatan imajinasi, ya, di luar. Demikian pula sebaliknya penduduk neraka. Ya, jadi di akhirat kelak dengan jiwa mereka akan memiliki kemampuan untuk menciptakan perkara-perkara yang sesuai dengan malakah dan sifat-sifat batin mereka. Adapun perbedaan antara jiwa-jiwa yang beruntung dengan jiwa yang merugi adalah kelompok yang pertama dikarenakan kebaikan akhlak dan perangai serta kebenaran akidah yang mereka miliki, ya, bentuk-bentuk surga, ya, seperti istana, telaga, bidadari, minuman suci itu akan menjadi teman duduk mereka. Sedangkan kelompok yang kedua dikarenakan buruknya akhlak, kotornya akidah atau rusaknya akidah serta hinanya kebiasaan yang mereka miliki, mereka akan duduk berdampingan dengan api, dengan zakum, dengan jahim, binatang-binatang berbisa dan lainnya. Ya, tingkat kenikmatan, ya, dan derita yang terlahir dari bentuk-bentuk tersebut di alam sana itu mempunyai level yang lebih besar dibandingkan efek bentuk-bentuk tersebut di alam ini. Bahkan terkadang sesuatu yang dialami di alam mimpi, ya, itu mempunyai efek yang besar atau dahsyat ketimbang apa yang dialami manusia ketika terjaga. Maksudnya seperti, ya, misalnya terkadang sesuatu yang dialami dalam mimpi itu mempunyai efek yang besar ketimbang apa yang dialami manusia ketika terjaga. Nah, dari paparan ini maka Mullah Sadra bukan hanya mampu mengharmoniskan kebangkitan jasmani dengan prinsip-prinsip akal, tetapi juga mampu memberikan penjelasan rasional ihwal kuburan, kiamat, azab, dan pahala yang ada di dalamnya. Jadi usaha Mullah Sadra bagaimana memberikan harmonisasi antara teks agama dengan prinsip akal, ya, saya pandang atau saya kira inilah pandangan yang paling relevan dan sesuai ketimbang pandangan yang lain seperti pandangan filosof lainnya, peripatetik, ataupun pandangan kaum teolog yang sangat bersifat lahiriah. Saya kira ini yang bisa kita jelaskan. Maka selesailah pembahasan kita tentang
ma'ad jasmani menurut pandangan filosof hikmah muta'aliyah Mullah Sadra. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي